kembali lagi bareng aku Nur Hasana di podcast Ngobrolin Apa ya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih untuk kita ulik. Apa tuh Nur? Ya apalagi ya kalau bukan asiknya berkuliah sebagai mahasiswa komunikasi Unsud. Nah, untuk mendukung bincang-bincang kali ini kebetulan banget kita kehadiran mahasiswanya langsung nih, yaitu mahasiswa komunikasi Unsud. Coba dong standing applause-nya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini tuh mau bahas ya, kayak diantaranya tuh gimana sih cara mereka masuk Unsud, gimana pengalaman mereka jadi mahasiswa Unsud, sampai nanti ada sesi dimana kita tuh bahas kayak tantangan, hambatan mereka selama jadi mahasiswa Unsud tuh gimana gitu. Duh, kalian pasti ada penasaran banget kan ya, so jangan lama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita. Nah, oke. Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, karena ya, seperti pepatah yang kita tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin bisa nih dari Mas yang paling ganteng dulu, coba dong kenalannya. Ya, perkenalkan, nama saya Roslin dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, perkenalkan nama saya Adinda. Halo, nama aku Febri. Halo guys, aku Ines. Aku Inggit. Dan halo, aku Anggraini. Waduh, cantik-cantik dan ganteng banget ya yang udah bersedia hadir ke sini. Nah, mereka ini kayak kelihatannya tuh udah excited banget nih mau ngobrol-ngobrol sama pemirsa. Jadi stay tune terus ya, coba dengerin podcast kita. Nah, kita boleh nih kali masuk ke segmen yang pertama, yaitu segmen sharing oversharing. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin yang seperti tadi aku udah bilang ya, kita mau sesi sharing oversharing. Jadi sesi oversharing ini nanti isinya tuh kayak teman-teman kita yang udah hadir itu bisa ngasih tahu, sharing tentang kita apa-apa aja yang mereka lalui selama menjadi mahasiswa komunikasi Unsud. Nah, mungkin yang pertama nih, cara kalian masuk jadi mahasiswa komunikasi Unsud itu gimana sih? Oke, yang pertama itu aku sendiri jalur SNMPTN. Ya. Aku ini kayak selalu bikin biar nilai aku stabil, nilai aku tetap di atas 8 agar tidak turun, dan aku selalu berusaha agar nilai aku naik. Oh oke, mungkin tadi dari Mbak Inggit ya, dia termasuk sama jadi mahasiswa SNMPTN. Mungkin teman-teman juga penasaran ya dari POV mahasiswa yang dari SBMPTN. Mungkin aku bisa sharing pengalaman aku sendiri ya sebagai mahasiswa komunikasi Unsud yang dari jalur SBMPTN. Jadi banyak banget nih perjuangan yang udah aku lakuin. Misalnya nih mulai dari aku tuh udah ketolak SNMPTN, udah mentalnya tuh beberapa kali down, dan aku tuh sampai ngambil les yang pulang perginya itu 2 jam sendiri, padahal lesnya tuh 1 jam gitu ya teman-teman. Jadi aku UTBK tuh mati-matian karena apa? Karena aku tidak mau bensin aku yang per tetes itu mahal itu menjadi sia-sia gitu ya teman-teman gitu. Nah, tapi mohon maaf banget nih, kita nggak bisa menghadirkan POV dari anak mandiri mungkin ya, karena di sini belum ada, alhamdulillah. Aduh, iya ya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih pengalaman kalian selama menjadi mahasiswa komunikasi gitu? Oke, dari aku ya, aku Anggraini. Halo teman-teman. Pengalaman aku menjadi siswa ilmu komunikasi itu, aku adalah anak rantau. Jadi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau aku tuh dari Bengkulu. Seharusnya teman-teman udah tahu dong ya, Bengkulu tuh dari mana? Ya, Bengkulu tuh dari Pulau Sumatera. Nah, pengalaman aku merantau itu bisa dibilang nekat ya teman-teman. Karena apa? Cukup jauh ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa tuh cukup jauh. Jauh banget sih. Bisa dibilang nekat, tapi ini tuh hasil dorongan kakakku. Jadi kakakku tuh mendorong aku untuk ya udah kamu sekolahnya di luar aja, nanti aku temenin gitu. Untuk pertama kali nginjakin kaki di Purwokerto ini, di Pulau Jawa ini tuh pertama kali aku ya, di first time. Itu kayak rasa itu janggal tuh ada banget, berat banget, kayak rasa bingung, sedih, campur aduk. Tapi lama-kelamaan aku berada di situ, aku bisa beradaptasi sama kulturnya ya yang pertama. Yang utama tuh kulturnya. Jadi kayak aku di Sumatera itu kalau ngomong tuh nadanya tuh lebih kasar dikit lah. Kalau di sini tuh aku berusaha untuk lembut sama teman-teman, meskipun ini nggak semua ya teman-teman. Jadi pokoknya intinya tuh merantau itu seru banget. Ya seru banget. Mungkin aku mau tanya boleh nggak ya? Boleh.
seperti yang kita tahu ya, Mbak Anggra ini tadi kan bilang dari Bengkulu, dan yang kemarin kita tahu juga waktu Lebaran nih Mbak Anggra ini tuh pulang kampung gitu loh. Bisa jelasin gak Mbak, kamu tuh pulang pergi tuh berapa hari, dan mungkin bisa spill kali budget yang dikeluarin gitu ya. Oke, kebetulan aku kemarin pas Lebaran Idul Fitri itu pulang pakai bus teman-teman. Seharusnya bisa pakai pesawat ya, karena kita anak-anak mahasiswa ya, kita harus meminimalisir gitu ya, jadi pakai bus aja. Kalau dari Pulau Jawa ke Bengkulu itu Pulau Sumatera, kalau naik bus itu bisa 2 hari 1 malam. Soalnya kan aku juga nyebrang pakai kapal dari pelabuhan Merak ke pelabuhan Bangkahuni ya di Lampung. Jadi ya gitu, perjalanannya berat, tapi waktu sudah sampai di Bengkulu itu ya udah rasanya senang aja. Senang banget. Oke, mungkin tadi dari POV-nya Mbak Anggra ini yang dari seberang pulau, dari jauh-jauh pulau. Gimana nih kalau dari Mas Roslin yang aku denger nih dari Warlock ya? Ya betul sekali, saya itu asli Purwokerto asli. Dan di sini saya sudah di Purwokerto tuh selama 19 tahun. Wih, aduh, lama banget Mas. Ya ada sedikit rasa bosan karena ya gitu, Purwokerto itu aja. Jadi aku bosan mau kemana itu juga bosan juga, di rumah juga bosan, keluar juga bosan, nggak ada kemana karena udah hafal setiap tempat di Purwokerto. Aduh. Terus untuk kuliah saya itu tinggalnya itu di Purwokerto Selatan, di tepatnya di Perumahan Teluk, yang jaraknya itu 6,6 km. Lumayan jauh tuh. Dan itu pun membutuhkan waktu sekitar 25 menit kalau jalannya itu menahan sepi lah. Speed, dan kalau macet tuh membutuhkan 30 menit untuk sampai ke kampus. Aduh, oke. Merasa bosan. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih mungkin kalau dari Mbak Febri tuh gimana ya? Dia soalnya aku denger dia tuh ngekos ya teman-teman, tapi setiap weekend tuh pulang gitu loh. Aduh, kalau dari aku sendiri yang bisa dibilang ngekos kan, tapi bisa hampir tiap weekend balik itu alasannya cuma karena takutnya ada kelas yang maju mundur gitu kan. Nanti kita harus cepet-cepet sampai ke kampus. Terus kalau kelas sore pasti kan pulangnya malam banget tuh, udah capek. Jadinya aku milih ngekos tapi bisa balik Sabtu Minggunya. Jadi ngekos buat kayak semacam pindah tempat tidur aja. Numpang tidur sih. Numpang tidur doang ya. Oke nih, kemudian nih kalian kan selama 2 semester ya jadi mahasiswa ilmu komunikasi Unsud. Itu kalian kalau di kelas pernah gak sih mengalami hal-hal seru kayak yang menarik, yang lucu, bisa yang sampai perutnya tuh sakit gitu loh kalau nginget cerita itu kembali gitu. Coba dong diceritain. Banyak tuh pengalaman seru yang kita alamin di selama kelas. Contohnya kayak aku tuh kemarin sama Aang sendiri, kan aku dari Pulau Jawa, Aang dari Bengkulu. Aku ketemu tuh di kantin, kayak kita berbicara bahasa dengan bahasa kita sendiri. Itu wow, kayak lucu begitu loh. Kayak aku ngomong Jawa, dia ngomong bahasa Bengkulu. Oh iya. Pasti mukanya bingung ya. Iya dong. Oke, aku mau ini udah kan. Oke, aku mau notice yang punya Inggit. Jadi aku sebagai orang Sumatera ya, dengan teman-teman yang Pulau Jawa semua orang-orangnya. Jadi aku tuh kalau lagi ngumpul-ngumpul sekarang suka ngobrol-ngobrol, terus teman-teman tuh ada yang ngomong bahasa Jawa. Jadi aku tuh kayak, oh aku ngerti nih. Terus pasti tanya, emang artinya apa, Am? Aku bilang, ternyata salah. Padahal aku udah yakin banget itu artinya. Belum lagi nih ya, kalau dosen yang asli Jawa tuh pakai bahasa Jawa. Aku butuh banget translator bahasa Jawa. Ya ini teman-teman yang dari Pulau Jawa. Iya, dari cerita Ang tuh bisa dibilang aku ya yang sebagai translatornya Anggra ini sendiri. tapi emang aku kalau sama Anggra ini emang nggak pernah pakai bahasa Jawa, makanya kadang tuh Anggra ini kayak, ayo dong Din pakai bahasa Jawa, biar masa ya aku kuliah di Purwokerto tapi nggak bisa bahasa Jawa gitu. Tapi aku orang kayak dites aja dia masih salah, takutnya nanti malah nggak nyambung kan, kayak aku lagi bahas apa, Anggra ininya apa gitu kan. Jadinya aku tetap kayak bahasa Indonesia aja deh gitu, biar dia tahu bahasa Jawanya dari teman-teman sekitar yang lain gitu. Ya kalau dari aku sih pas dulu semester 1 tuh pas sistem KRS-nya itu lagi error dan kelasnya itu saya ngambil acak tuh. Nah terus ceritanya pas waktu matkul pengantar ilmu komunikasi itu disuruh bikin kelompok dan langsung dipresentasikan saat itu juga. Terus pas sesi presentasi dosennya tuh bilang gini,
silahkan kelompok 1 presentasi, kemudian dilanjutkan ke kelompok 2 dan seterusnya. Nah terus setiap presentasi itu pasti ada sesi tanya jawabnya loh. Betul. Nah terus pas dosennya mempersilahkan untuk bertanya, kelompok aku tuh teman kelompokku itu ada yang nanya, tapi bukannya nanya, tapi malah dia mempresentasikan hasil diskusinya kami gitu. Kurang minum. Nah itu akibatnya seisi kelas tuh pada ketawa. Nah itu kelompokku malu banget sih. Pasti sih, nggak kebayang nggak sih malunya kayak apa. Apa buat kenang-kenangan. Buat kita seru di sini ternyata Seseru itu Ilkom. wah betul. Oke, mungkin tadi dari sesi di kelasnya tuh gimana ya? Nah, coba dong kalau dari POV waktu kalian serius gitu, ada sih nggak sih kayak waktu-waktu kalian serius lagi diskusi itu tiba-tiba ada hal yang tidak terduga gitu? Kalau mungkin dari aku misalnya lagi kuliah nih, lagi dosennya lagi jelasin gitu tuh. Kadang tuh kita suka ditanyain gitu loh, menurut kamu tuh gimana gitu kan. Sedangkan kadang kan kita tipe yang ya agak yang perhatikan, ada yang nanti tuh pikirannya di mana gitu kan. Cuma emang seru sih kalau tiba-tiba kita tuh ditanya, kita tuh pemahaman kita tuh seperti apa gitu. Nah nanti itu malah jadi kayak sesi diskusi untuk saling sharing pemahaman sesuatu dari berbagai pandangan gitu loh. Bener banget apa yang diomongin Ines. Kayak kita tuh biasanya kan kuliah ada tanya jawab, pada semua mahasiswanya itu Ilkom pada semangat hal itu terpandang gitu, biar satu sama lain juga ngerti kan pandangan dari seseorang. Oke, mungkin tadi dari sesi seru-seruan kalian di kelas ya. Mungkin sekarang coba deh aku pengen tanya gini. Kan kalian pasti sebagai mahasiswa tuh tanggung jawabnya bukan hanya di ranah akademik ya, walaupun memang di akademik tuh menjadi prioritas gitu ya. Nah, kalian ada nggak sih di sini yang ikut UKM, organisasi, hima atau gimana? Coba dijelasin dong. Share dong. Oke. Jadi di sini aku bisa dibilang ikut 2 UKM ya. Yang Rajin ya. ya alhamdulillah gitu ya. Kayak coba-coba lolos gitu. Coba-coba banget. Terus kayak di 2 UKM ini bisa dibilang ya lumayan sibuk dan memakan waktu. Kayak apalagi di semester 2 ini kita lagi hektiknya, kayak tugas tiap minggu ada. Jadinya bener-bener kayak Sabtu Minggu pengennya balik ke rumah, tapi ada pertemuan UKM lah, rapat lah, itu sih. Jadi kayak tapi ya nggak menutup kemungkinan aku tetap harus fokus ke akademiknya gitu. Walaupun sibuk tetap IPK nomor 1 lah ya kan. Pengejar IPK. ya gimana ya, orang kita kuliah kan untuk itu gitu. Betul banget. Kalau Dinda tadi kan UKM, nah aku tuh anak hima, teman-teman. Aku anak himpunan banget nih ya. Himpunan di tentunya jurusan ilmu komunikasi ya, namanya tuh Himakom. Nah di Himakom aku tuh diposisikan di media komunikasi dan informasi. Jadi kayak ngedit-ngedit tuh itu urusanku. Nah, untuk masalah sibuk atau enggak ya, namanya anak hima ya pasti sibuk. Tapi tetap benar kata Dinda tadi, kuliah itu nomor 1. Ya kalau dari aku tuh selain akademik atau di kelas tuh aku juga mengikuti UKM badminton. Sportif ya. Ya. Jadwal UKM badminton tuh setiap Sabtu siang sampai jam 4. Lama juga ya, lumayan ya. Ya lumayan, terus ada iuran juga. Setiap pertemuan tuh iurannya tuh 3.000. Untuk kok, untuk peminjaman tempat sama konsumsi lah gitu. Nah terus di UKM itu aku menjabat sebagai humas. Paling humas. Komunikasi banget nih humas. Iya humas banget. Nah terus sebentar lagi aku juga akan disibukkan dengan agenda sparring atau main bersama dengan fakultas lain. Humas mana tuh? Aku nggak mau spill. Rahasia. Yang rencananya itu akan dilaksanakan sebelum UAS atau akhir bulan Mei ini. Sibuk banget tuh. Ya jelas. Nah terus di sini tuh aku harus mencari informasi dari fakultas lain untuk main bersama dengan fakultas kita. Sekalian cari pacar mungkin bisa yang mas. Bonus saya itu. Bonus ya.
Oke, tadi teman-teman kita udah coba sharing-sharing ya. Mereka tuh di non akademiknya tuh ngapain, dan banyak banget ya lumayan yang sibuk gitu, yang produktif gitu. Mungkin teman-teman nih yang belum produktif bisa banget semester depan mulai produktif ya. Aduh, siapa ya? Oke nih, mungkin tadi kan dari kesibukan kalian yang di non akademik itu udah padat, terus akademik juga tuntutannya tuh mantep banget gitu ya. Kalian tuh kerepotan gak sih menghadapi itu? Itu jadi sebuah tantangan gak sih, hambatan gak sih? Coba deh kalian sharing-sharing tentang tantangan kalian menjadi mahasiswa komunikasi Unsud yang sangat sangat aktif gitu. Oke, kalau dari aku sendiri nih ya, tantangannya tuh kadang di materi nih, kita kan harus membaca dari referensinya tuh buku pakai bahasa Inggris gitu. Ini udah bahasa Inggris, habis itu banyak kata yang ilmiah. Itu susah banget. Jadi mau nyari di Google Translate tuh kadang ini tuh apa aslinya gitu. Jadi itu susah banget sih. Kalau Ines tuh dari materinya. Kalau aku tuh dari pribadi aku sendiri. Aku tuh di rumah anak satu, anak tunggal. Iya. Anak satu. Aduh, maksudnya anak tunggal gitu. Kayak di rumah udah sendiri, sekarang harus sendiri lagi di kos, terus mau mikir makan apa ya besok, terus curhat ke siapa gitu. Itu sih. Kamu kalau mungkin kamu sering feeling lonely ya gitu. Kalau ada bosan, bisa banget kok ngubungin Mbak Host gitu kalau nggak sibuk sih. Ya kalau dari aku sih tantangannya itu dari tugasnya ya. Tugas tuh setiap minggu itu pasti ada. Dan nggak pernah setiap minggu itu nggak ada tugas loh. Setiap itu nggak ada tugas kecuali menjelang UTS atau menjelang UAS. Nah terus untuk penggambarnya di perjalanan saya ke kampus itu aku tuh harus melewati kampus belakang yang mana tuh jalannya tuh rusaknya lumayan parah sih. Waduh, tantangan banget ya, jalannya rusak gitu. Tantangan banget tuh. Karena penggambarnya itu yang jalannya rusak, aku tuh sering kadang terlambat atau mepet untuk datang ke kampus. Untung nggak telat ya. Nggak dikunciin. Aduh. Apa tuh? Kalau dari aku sendiri kan kuliah itu lingkungan baru ya, berarti buat kita mau gak mau kita harus kayak nyari temen lah, buat kayak curhat-curhat, sharing-sharing, buat jadi ya semangat kita lah selama kuliah. Kalau bisa sih cari pacar sekalian ya. Pikirannya udah pacar-pacar. Aduh, Biar ada yang nyemangatin. Mungkin aku sebagai Mbak Host boleh kan sharing? Boleh dong. Aku di sini juga mau sharing karena aku sebagai mahasiswa komunikasi Unsud juga. Gitu ya. Aku mau sharing kalau susahnya, tantangannya aku jadi mahasiswa komunikasi itu aku sulit menemukan teman-teman buat yang satu misi gitu. Seperti yang kita udah tahu ya, kalau tujuan kita untuk berkuliah kan pasti udah beda-beda. Kamu punya tujuan ini, teman kamu punya tujuan ini gitu. Nah, jadi aku dalam menemukan teman yang satu misi itu, satu visi itu tuh susah gitu loh. Jadi ketika aku ingin ambis, aku menemukan teman yang pengennya santai-santai. Ketika aku ingin santai-santai, nemuinya malah yang ayo cepetan gitu ya, malah yang perfeksionis gitu. Jadi aku sebenarnya di antara tengah-tengah itu, cuman ya susah gitu menemukannya. Mungkin dari Mbak Angga. Kalau aku ya, hambatannya tuh ya itu karena aku dari luar, jadi harus beradaptasi ya, beradaptasi di daerah ini dan juga di kuliah gitu kan. Jadi dua harus beradaptasi di dua tempat gitu lah. Untuk hambatannya sih ada di diri aku sendiri, karena aku orangnya juga cukup sulit untuk beradaptasi. Karena betul kata Febri tadi, kalau kita tuh di kuliah tuh mau nggak mau tuh harus bertemu banyak orang dan harus beradaptasi lagi. Betul banget tuh. Kalau di aku tantangannya oke lah, emang kalau aku kan bisa dibilang dari kota sebelah alias Cilacap alias deket gitu ya. Tapi kan yang namanya berpindah pasti kita banyak adaptasi. Walaupun aku nggak seperti Anggra ini yang dari Sumatera, tapi kan kayak di sini kayak literally semua teman baru. Jadi kayak kita harus sebisa mungkin SKSD biar punya teman. Terus kayak seperti yang tadi dibilang Febri, punya teman cerita, yang dibilang Inggit gitu. Kalau untuk hambatan ya itu tadi, kayak UKM aku banyak, jadi aku harus bisa kayak bagi waktunya adil dengan kayak dari tugas sama kayak tugas kuliah sama tugas yang ada di UKM tersebut gitu sih.
kuliah rapat gitu. Oke, tadi kan teman-teman kita yang hadir di sini yang bisa menyempatkan untuk datang ke sini itu udah banyak ya sharing-sharing ke kita pemirsa gitu. Coba masih ada yang dengerin nggak ya? Masih dong, Kalian yang nggak dengerin pasti merasa rugi banget karena di sini aku udah nyiapin segmen kejutan. Aduh, apa tuh? Kalau di sini nggak Jadi segmen kejutan kita kali ini tuh ada yang namanya mitos atau fakta. Jadi di segmen kali ini tuh aku bakal ngajuin pertanyaan yang nanti teman-teman kita di sini tuh coba dong kasih review. Ini tuh fakta atau mitos gitu. Coba ya langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Bener nggak sih dosen, mahasiswa sama lingkungan di FISIP tuh seru abis? Betul dong. Fakta. Itu fakta banget. Fakta banget. Siapa nih yang menjelasin? Kayak bisa dilihat lah dari muka-muka kita kan apa ya, sangat bahagia gitu ya menjadi mahasiswa di sini gitu. Wah, tugasnya asik banget. Iya. Selain dari temen nih, yang mengejutkannya lagi itu dosennya tuh Gaul. seru banget, Seru banget, keren keren banget. gitu kayak gaul-gaul abis. Oke, jadi kalau kita antara dosen sama mahasiswa tuh bahkan kayak nggak ada batas gitu ya. Betul. Kayak ya batasan kesopanan. itu tetap ada, tapi Iya. kita tuh bukan menganggap mereka tuh sebagai dosen gitu, tapi kita sebagai yaudah teman yang saling sharing Betul. pengetahuan aja Iya, gitu. betul. Nah, selanjutnya nih, biasanya kan di kampus-kampus gitu ya, entah itu yang ternama sampai yang kurang mungkin ya, tuh kan pasti ada yang namanya sistem senioritas gitu. Kalau di Unsur sendiri, khususnya ilmu komunikasi, ada nggak sih sistem senioritas? mitos. Nggak ada yang namanya. Nggak ada yang ada. Kita tuh solid jadi satu. Iya, Iya, solid. Apalagi setiap minggu party ya. Party ya. Party people. Oke, kemudian selanjutnya nih, CBL, bener nggak sih cara belajar kalian itu case based learning? Bener Bener banget. fakta itu mah. Coba jelasin dong buat yang nggak tahu Hmm. apa itu CBL gitu ya. Coba dong jelasin. Iya nggak apa-apa. Jadi CBL itu tuh kayak kita tuh nyari materi, pokoknya belajar tuh mandiri. Jadi dosen itu sebagai fasilitas untuk kita belajar aja. Jadi kita tuh harus mandiri, harus inisiatif sebagai mahasiswa. Tip. Jadi dosen tuh bukan menjadi sumber utama kita dalam memperoleh pengetahuan ya. Apalagi sekarang kan udah ada gadget, semua orang pasti punya gadget, nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi kita bisa cari ilmu-ilmu tuh dari sana. Jangan gadget kalian tuh jangan cuma buat putar Spotify doang. Aduh. Galau TikTok. Scrolling tuh benar. Terus yang terakhir nih ya, aku denger kan ketua jurusan kita itu ketua Aspikom ya. Itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Coba dong, ada yang tahu nggak sih Aspikom itu apa? Aduh, apa tuh? Apa tuh Aspikom? Ada yang tahu? Pokoknya perkumpulan ilmu komunikasi lah Oh, di seluruh jadi Indonesia. Asosiasi Perkumpulan Ilmu Komunikasi seluruh Indonesia. Iya, betul. Gitu kan. Nah, jadi yang belum tahu nih teman-teman, jadi ketua jurusan ilmu komunikasi Unsur namanya itu Bapak Bekti Istianto gitu kan. Nah, dia tuh menjabat menjadi ketua Aspikom. Jadi Unsur ini ilmu komunikasinya itu dijadiin sebagai pedoman sama ilmu komunikasi dari jurusan lain gitu. Cuman baru banget nih minggu kemarin ada pemilihan ketua jurusan baru. Jadi mau nggak mau kita harus berpisah dulu sama Pak Bekti. Tapi kita udah follow kok, tenang aja. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita obrolin yang menjadi bincang-bincang kita kali ini. Sayang banget ya karena sesi kita harus berakhir karena durasinya udah lumayan gitu kan. Nah, makasih juga buat teman-teman sebagai tamu undangan yang mau hadir gitu. Makasih juga buat pemirsa yang udah menyaksikan sampai titik-titik darah penghabisan gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu, tapi jangan salah ya, kita podcastnya tuh nggak sampai sini aja, mungkin nanti ada episode-episode lainnya yang lebih menarik. Jadi aku pengen pemirsa tuh tetap nonton dan stay tune. Bye bye. Jangan lupa follow. Jangan lupa masuk Ilkom dulu Iya, dong. jangan lupa masuk ilmu komunikasi. Oke. Bye bye pemirsa. Bye.